Shalom, Shalom sahabat-sahabat Gloria. Yuk videonya dinyalain, video dinyalain, yuk kita lambaikan tangan supaya kita tahu siapa di sebelah kanan, kiri kita, atas, bawah kita. Mungkin ada yang kenal dengan kita. Sekali lagi mau kita lambaikan tangan, Shalom semuanya. Oke, sahabat-sahabat Gloria, kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, puji dan syukur serta terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah kasih yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau kumpulkan kembali kami, walaupun di tempat masing-masing, tapi kami percaya kami tetap bersatu hati di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau sungguh sangat mencintai kami mau meninggikan nama-Mu karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sungguh sangat mulia. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami sembah, karena Engkau mulia di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita mau katakan mulia, mari kita mau sembah Raja Dia. Meninggikan Dia, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sekali lagi, mulia, Raja yang sangat mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Benar Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah dibangkitkan jadi Raja ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah harapan kami, satu-satunya Engkau Allah kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu, katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Biarlah mulut kami memuji Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan
dengan sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu kami puja, Engkaulah yang selalu kami puji. Mulut kami Tuhan selalu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulutku selalu penuh dengan pujian, karena Engkau satu-satunya Allah yang selalu kami puji, yang selalu maha besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Buat sahabat-sahabat Gloria yang mau mengucapkan syukur bisa meng-unmute, setelah itu di-mute kembali. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur serta kasih-Mu yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naik. Ayo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya sehat. Udah cuma. Kami semuanya sehat. Oh, Kami semuanya sehat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki hidup yang berkelimpahan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat cintamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap jalan yang ada di kehidupan kami, setiap kejadian-kejadian yang ada di kehidupan kami, untuk memurnikan kami, untuk hidup lebih benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang sudah boleh kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan, yang masih dalam hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar segala isi hati kami dan Engkau selalu setia bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kini kami tetap mau memuji Engkau ya Tuhan.
karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang besar. Engkau adalah satu nama yang besar yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah melupakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap mau memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau lah satu-satunya Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Mari kita mau memuji Dia. Kita katakan satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari kita mau bersorak, kita mau serukan satu nama yang besar. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Tangan kami terangkat, sorakkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Tangan kami terangkat, sorakkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari kita katakan sekali lagi, satu nama yang besar. Siapa itu? Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami
Raja. Mari kita mau bertepuk tangan, kita bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan dari utara ke selatan, dari barat, dari timur. Kita percaya hanya nama Yesus yang mau kita sanjung. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Mulai pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, mari kita mau katakan sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kedahsyatan Tuhan. Mari sekarang kita mau tenang di hadapan Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena kita percaya di dalam kehadirat Tuhan, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan. Biarlah tiada kata-kata kecuali kita mau menyembah Dia. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Kita mau serahkan segala persoalan kita. Kita mau serahkan segala sakit penyakit kita hanya di dalam kehadirat Tuhan. Biarlah kita mau berada di pelukan kasih Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam kehadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah
kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sikiara hinara namanata, sikiara hindara manata, sikiara namanata, sikiara namanata, hiara sinara manata, hiara sinara kinara manata, hiara sinara kinara tira manata, sikiara manata, hiara yara namanata, hiara sinara manata, hiara sikiara manata, hiara sinara manata, sikiara namanata, hiara sinara manata, hiara
Kiara Sinara Manata, Kiara Sinara Hinara Manata, Kiara Sikianatara Manata, Kiara Sinara Kinatara, Kiara Sinara Manata, Kiara Sinara Manata, Kiara Sinara Kinatara Manata, Kiara Sikiana Yarana Manata, Sinara Manata, Kinara Manata, Sikiara Tina Manata, Sikianatara Hinara Manata. Sikianatara hinara sikianatara hinara manata sikianatara manata kinatara sikianatara hinara manata kiara sinara manata kinatara sikianatara kiara sinara manata kinatara sikianatara manata kiara sirara manata kinatara sikianatara hinara manata sikianatara hinara manata sikianatara hinara manata. Ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mulut kami tidak pernah bisa berhenti memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti meninggikan nama-Mu. Biarlah kami tetap bersorak-sorai, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar lebih dan lebih lagi ya Tuhan melalui firman-Mu. Firman-Mu yang akan dibawakan oleh sahabat kami Selo Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk sahabat kami Selo yang akan membawakan firman-Mu. Urapilah dia, urapilah mulut, lidah, serta bibirnya Tuhan. Biarlah semua perkataan yang keluar daripadanya, itu semua hanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah apa yang akan diperkatakan Tuhan menjadi kehidupan baru buat kami, menjadi kekuatan baru buat kami. Terima kasih Tuhan, kini kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, untuk setia bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami tetap mengucap syukur, kami tetap berdoa hanya kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Selo. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Sislike ya. Baru pertama kali dia panggil saya bro setelah sekian lama. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersekutu dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Yang bisa mendengar suara saya boleh lambaikan tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua bisa ya, puji Tuhan. Saya berdoa, kita semua berdoa. Keadaan sahabat-sahabat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Gloria, semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan dan hidup yang sangat diberkati Tuhan. Sebuah tema yang sangat menarik sahabat-sahabat Gloria yang akan kita renungkan malam hari ini. Kalau kita perhatikan e-flyers, kalau Bapak Ibu menerimanya, ada sebuah tema yang menurut saya pribadi, sebuah tema yang sangat menarik gitu ya. Fight to be glorious gitu ya. Sebuah tema yang berkata bahwa kita harus memperjuangkan sebuah kemuliaan. Nah, kita mulai bertanya, kita mulai merefleksikan, apakah kemuliaan itu memang ada, apakah kemuliaan itu memang hidup, apakah kemuliaan itu memang nyata dalam diri kita? Malam hari ini saya harus katakan bahwa sesungguhnya kemuliaan itu ada.
Ya, karena apa? Waktu kita semua diciptakan sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa Allah memberikan sebuah visi, Allah memberikan sebuah rahmat dalam kehidupan kita. Dan itu tertuang jelas dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Ini sebuah statement janji firman Tuhan. Dan kita percaya janji firman Tuhan itu pasti dan akan selalu tergenapi. Ya, jadi artinya apa? Dalam kitab Mazmur juga kita diceritakan bahwa Allah menenun kita dengan begitu sangat sempurna. Allah menenun kita dengan begitu sangat sempurna di dalam rahim ibu kita. Dia membentuk kita dengan sedemikian indahnya. Artinya apa? Allah sungguh-sungguh punya planning dalam kehidupan kita. Dan planningnya Tuhan itu sesungguhnya bicara soal kemuliaan. Ya, bicara soal kemuliaan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kemuliaan itu nggak ada dalam kehidupan kita? Saya harus katakan ada. Janji firman Tuhan bukan hanya bicara kemuliaan kekal. Tapi dalam kehidupan kita, dalam relasi kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, tentunya ada kemuliaan Tuhan. Ada the gloriousness of God. Nah, ini yang perlu kita maknai. Karena seringkali kita memaknainya, kemuliaan itu hanya bicara soal kekayaan. Kemuliaan itu hanya bicara soal materi. Kemuliaan itu bicara kalau kita diberkati. Dan kalau kita tidak diberkati, kita tidak hidup dalam kemuliaan. Itu salah besar. Nah, makanya malam hari ini PD Gloria mau mengajak kita semua bersama-sama untuk memaknai apa sih kemuliaan hidup itu, apa sih the gloriousness of life itu, sehingga kita harus fight, kita harus mengupayakannya. Karena dalam sebuah diskusi dengan seorang anak muda itu bertanya pada saya, dia bilang begini, bro, boleh nggak sih kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dalam kelimpahan materi? Saya bilang boleh, nggak salah kok orang Kristen, orang Katolik itu kayak itu nggak salah. Tetapi bagaimana caranya? How to become. Nah, ini yang ini menjadi tantangan. Yesus ajarkan, nggak salah kok kamu jadi orang yang terbesar, nggak salah kok kamu jadi orang yang termulia, nggak salah kok engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan di mana-mana. Tetapi ada syaratnya, kamu harus menjadi hamba, kamu harus saling melayani satu sama lain. Nah, tantangannya di sini, ini yang harus kita fight. Jangan sampai kita cuma pengen mulianya, tapi nggak mau prosesnya. Jangan sampai kita cuma mau suksesnya, tapi kita nggak mau prosesnya. Nah, ini tantangan buat kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, untuk itu, sahabat-sahabat Rasam Tuhan, saya beri teman-teman kesempatan, sahabat-sahabat kesempatan untuk mempersiapkan kitab sucinya, untuk mempersiapkan catatan-catatan sucinya, karena kita mau belajar how we fight to be glorious. Bagaimana the gloriousness of God itu sungguh-sungguh hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau sahabat-sahabat Gloria sudah siap, mari kita akan coba bedah gloriousness ini seperti apa, kemuliaan ini seperti apa. Saya berangkat seperti ini dulu ya, supaya kita nggak salah persepsi. Apa itu kemuliaan? Yohanes 10 ayat 10b katakan apa? Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Syarat pertama untuk memiliki hidup di dalam kemuliaan, kemurahan, kasih karunia, kekayaan iman itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan catat baik, kehadiran Tuhan gak cuma bicara soal berkat materi, berkat uang, kekayaan. No. Tetapi kepenuhan kasih karunia di dalam kehidupan itu bicara tentang gloriousness. Nah, poin yang pertama, supaya kita bisa berangkat sama-sama, jalan sama-sama dengan konsep yang benar tentang gloriousness, kita akan coba buka dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apa makna kemuliaan dalam kehidupan kita? Sekali lagi, kemuliaan gak cuma bicara soal kekayaan, gak cuma loh, tetapi ada yang lebih penting, ada yang lebih besar. Apa itu gloriousness in our life? Efesus 1 ayat 7 dan 8. Ini makna gloriousness menurut firman Tuhan. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat Gloria. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ini kemuliaan.
Di dalam Dia kita ditebus. Dia nggak peduli sebanyak apa dosa kita. Yang Dia tahu, Dia mengasihi kita. Betul, ada tanggung jawab untuk kita. Untuk apa ya? Untuk benar-benar merefleksikan kehidupan yang lampau, kehidupan yang lama karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi hanya karena darahnya, teman-teman lihat. Kekayaan kita, kemuliaan kita diawali dengan penebusan. Dan bukan hanya dengan emas dan perak, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kehebatan Tuhan, dengan segala kemewahan Tuhan. Tetapi apa? Dengan darahnya. Artinya apa? Engkau dan aku dikasihi. Itulah kemuliaan. That is gloriousness. Di dalam kuasa darahnya kita ditebus. Yang kedua, dosa kita diampuni, pengampunan dosa. Dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini luar biasa. Mari mulai berpikir sesuai dengan standar firman Tuhan, sahabat-sahabat Gloria. Bukan cuma bicara soal harta-harta materi dunia. Betul, itu ya, uang punya pengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau sedikit menarik kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kemuliaan itu, kemurahan itu dimulai dari penebusan, pengampunan dosa di dalam kasih karunia Tuhan. Ini penting. Supaya dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita, kita nggak salah. Karena seringkali kita salah konsep. Wah, hidup di dalam Tuhan, kita menderita. Sahabat-sahabat terkasih, ini nggak bicara soal penderitaan yang seperti ini. Karena seringkali kita salah konsep. Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa kita. Roma 3 ayat 23. Itu yang membuat kita menderita karena kita berdosa. Tetapi kalau kita mau hidup seturut dengan jalan-jalannya Tuhan, kita harus fight. Yang pertama, fight terhadap dosa kita. Untuk mencapai gloriousness itu bicara sebuah proses. Gloriousness bukan bicara hasil akhir, tapi gloriousness adalah bicara tentang mentalitas di dalam sebuah proses. Nah, ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan gagal memaknainya. Karena yang mereka fokuskan hasil akhir, mujizat, kekayaannya. No. Salah konsep. Gloriousness means process. Nanti kita akan coba lihat sama-sama. Bagaimana akar kata dari gloriousness, glorious adalah glory. Ya, seperti PD kita, glory, ya, glory. G-nya, G-nya, God Center. Bagaimana menempatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Coba kita buka di Amsal. Di perjanjian lama, Amsal 3 ayat 6. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat Gloria. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi glory yang pertama, G-nya adalah God Center. Menjadikan Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai penolong hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai arah tujuan kita. Dan di sini dikatakan akuilah Dia. Artinya apa? Mengakui Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan saudara dan saya. Melibatkan Tuhan dalam keluarga. Melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Melibatkan Tuhan di dalam pelayanan. Jangan sampai kehilangan esensi ini. Jangan cuma mau glory-nya, tetapi nggak mau menjadikan Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. Padahal kita tahu, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan worst case-nya apa? Tanpa Tuhan saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Tetapi kabar sukacitanya, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Artinya apa? Dengan kehadiran Tuhan, dengan kita mau tinggal dalam Tuhan, hidup kita dipulihkan, hidup kita diperbaharui. Nah, waktu kita menempatkan Tuhan, kita memiliki hidup. Life in abundant dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Kehidupan di dalam segala kelimpahan, kepenuhan, kasih karunia-Nya. Jadi sebelum kelimpahan kasih karunia, harus punya hidup dulu. Harus punya hidup yang seperti apa? Yang membuka diri untuk kehadiran Tuhan. Ini penting sahabat-sahabat Gloria.
Karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatunya. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Gloria, untuk Selo, untuk pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, kehidupan kita. Tuhan yang paling tahu. Nah seringkali kita jadi sok tahu. Kita jadi sok tahu. Padahal kita tahu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya apa? Waktu kita menempatkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengizinkan Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang diberkati Tuhan. No matter what. Mau dalam keadaan pandemi kek, mau dalam keadaan baik-baik saja kek. Waktu Tuhan ambil alih dan kita bekerja bersama dengan Tuhan, melangkah hidup bersama dengan Tuhan, hidupmu dan hidupku adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa masalah, tetapi Tuhan janji, aku menyertai engkau. Artinya apa? Ada perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama dari glory, huruf G-nya, gloriousness. G-nya adalah God center. Libatkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. Berdoa, membangun relasi yang dalam di dalam Tuhan. Baca firman. Hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan tentunya melibatkan Tuhan lewat sakramen Ekaristi yang merupakan puncak dari kehidupan kekristenan kita, rohani kita. Libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Simpelnya saya mau bilang, gak usah sok jago deh. Gak usah belagu. Saudara dan saya sangat terbatas. Tapi syukur kepada Allah, kita mempunyai Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Allah yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus. Allah yang sanggup menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Dalam kamusnya Tuhan, tidak ada kemustahilan. Tidak ada. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah kita punya Tuhan yang seperti ini. Ya libatkanlah. Gak usah sok kuat, gak usah sok jago. Makanya seringkali kita gampang kecewa, gampang baper, gampang bete. Ya karena itu, gak ada Tuhannya. Nah mulai malam hari ini jika saudara rindu untuk berproses di dalam glory, untuk mencapai glory, menjalani kehidupan penuh dengan kemuliaan ini, tempatkan Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. Poin yang kedua, L, loyal to proses atau belajar setia kepada proses. Untuk menjadi mulia, untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, saudara dan saya nggak bisa menolak proses. Nggak bisa tiba-tiba bam, dan tiba-tiba saudara jadi hebat. Saudara mau investasi sebesar apapun, nggak bisa. Harus ada prosesnya. Nah ini yang seringkali kita tolak. Berapa banyak kalau kita baca kitab Ayub gitu ya, wah Ayub itu menderita, tapi kalau kita baca akhir dari cerita Ayub itu, wah Ayub kayanya 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Saya mau jadi seperti itu, monggo. Harus malah. Tetapi kalau mau kaya 2 kali lipat, mau hebat 2 kali lipat seperti Ayub, jalani penderitaan seperti Ayub. Mau gak? Nah ini, maunya jadi hebat doang tapi gak mau proses. Tuhan, aku rindu hidupku diberkati, tetapi jauhkanlah aku dari segala masalah proses. Gak bisa. Gak mungkin saudara. Yesus pun untuk menyatakan kemuliaan, kemurahan, kemuliaan di atas kayu salib untuk saudara dan saya, dia harus menjalani jalan salib, dia harus melewati Via Dolorosa, dia harus disiksa, dia harus menderita untuk mencintai saudara dan saya, untuk memberikan kehidupan untuk saudara dan saya, dan menyatakan kemuliaannya untuk saudara dan saya sebagai karya penebusannya. Nah masa kita tolak proses? Bunda Maria, Tuhan boleh deh aku jadi mengandung anakmu, tapi ya semuanya baik-baik aja dong. Semuanya diberkati aja dong. Gak bisa. Ada step, ada proses yang harus kita jalani, sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat Gloria. Loyal terhadap proses, belajar untuk taat dan setia terhadap proses. Bunda Maria ngajarin itu. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada aku menurut kehendak-Mu. Waktu Bunda Maria bilang seperti itu, dia menyatakan, saya siap. Dan saudara tahu the rest of the story
is a history for us. Sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa. Kita memiliki Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan itu diawali dari Bunda Maria bilang, bukan kehendakku, tapi kehendak. Dan saudara tahu, Bunda Maria setia untuk menjalani prosesnya. Gak gampang menjadi seorang ibu yang melihat anaknya disiksa, anaknya dicaci maki, bahkan anaknya harus mati di atas kayu salib. Gimana hati seorang ibu? And then tiba-tiba kitab suci kita juga mencatat, tradisi iman kita juga mencatat, Bunda Maria ada waktu jenazah Yesus diturunkan, dia peluk. Gimana perasaan hatinya hancur. Tetapi Bunda Maria kembali kepada poin G, God Center. Bunda Maria tahu bahwa rencana Tuhan itu gak mungkin gagal. Firman Tuhan itu gak mungkin gagal. Makanya dia menjalaninya walaupun sakit gitu ya. Walaupun gak mudah gitu ya. Tetapi ingat baik, ada satu janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Artinya apa? Kenapa kita harus loyal terhadap proses? Karena di dalam proses Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Dia gak cuma jadi cheerleader yang ada di depan saudara, dia pakai pom-pom, dia bilang, ayo Sis Like kamu bisa, ayo Bro Alvin kamu bisa. Atau dia gak cuma jadi di belakang yang ngedorong-dorong kita, ayo lu bisa, lu bisa. Tapi dia menjadi teman seperjalanan. Dia menggandeng tangan saudara dan saya. Dia melangkah bersama dengan saudara dan saya. Bahkan di dalam lembah kekelaman, apapun Tuhan ada beserta dengan kita. Itulah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah tolak proses. Berproseslah bersama dengan Tuhan. Kita tahu kalau saudara baca sejarah kitab suci dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kehidupan Santo Santa. Mereka semua orang-orang yang diproses. Semua orang yang dibentuk. Kesamaan orang-orang ini adalah satu yang kita sedang pelajari. Mereka loyal, mereka setia, mereka enggak lari. Mereka enggak lari. Dan ini tantangannya, sahabat-sahabat kasih Tuhan. Apakah prosesnya menyenangkan? Bisa jadi enggak. Apakah prosesnya menyakitkan? Bisa jadi ya. Tetapi satu hal yang pasti, selalu ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan tahu segala kehidupanmu. So loyal, belajar untuk setia kepada Tuhan. Itu L, glow, GL, baru glow. Ini O-nya. Obedient to truth. Berani melakukan kebenaran. Berani untuk statement. Bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan. Bagaimana kebenaran yang sudah kita hidupi itu benar-benar hidup dalam diri kita. Di tengah tantangan iman hari-hari ini, seringkali kita diajak untuk mengingkari iman. Wah, kalau kamu mau terima posisi ini, ada konsekuensi yang harus kamu lakukan, bisa jadi meninggalkan iman. Wah, kalau kamu mau menjadi besar dalam pelayanan, kamu harus lakukan ini. Terima job pelayanan banyak-banyak, and then lupakan komunitasmu. Nggak bisa. Kamu menjadi besar di dalam keluarga, kamu harus meninggalkan keluarga sepanjang berapa tahun, and then baru balik dengan uang yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tantangan-tantangan seperti ini ada. Tetapi bagaimana kalau kita benar-benar tertanam, benar-benar berakar, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita pasti akan melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Teman-teman pasti ingat cerita di kitab Daniel. Ada 3 anak, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dipaksa untuk mengingkari iman. Mereka raja bilang, kalau lu mau diberkati, kalau lu mau hidup lu baik-baik saja, ingkari imanmu. Jangan lagi menyembah Allahmu, katanya.
Kalau kamu menyembah Allahmu, kamu akan dimasukkan ke tungku api. And guess what? Apa yang dipilih oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka memilih, good, rajin baca firman nanti. Mereka memilih tungku api. Karena mereka tidak mau mengkhianati iman mereka kepada Allah yang mereka sembah. Akhirnya masukin nih anak-anak SMA nih, Sadrak, Mesak, Abednego ya, anak-anak SMA masuk ke tungku api. Ditungguin. Bahkan yang luar biasa, waktu api lagi menyala besar, orang-orang yang di sekitar itu melihat ada 4 orang di dalam. Kan padahal yang masuk 3 ya, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi ada 4. Mereka melihat ada 4 orang di dalam. Dan pada waktu yang sesuai ditentukan, keluarlah anak-anak ini. Dan mereka tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ada tungku api yang harus mereka jalani. Dan mereka tetap hidupi tungku api itu dengan tetap beriman. Dalam kehidupan saudara pasti ada tungku apinya. Tetapi hidup dan menghidupi kebenaran itu kewajiban. Sama seperti Daniel. Untuk katanya kamu kalau mau sukses, kamu harus jadi besar, kamu harus mengingkari imanmu. Dan dia bilang, no, aku enggak mau. Dan konsekuensinya apa? Masuk kandang singa. Sahabat-sahabat Gloria, kandang singa tuh jangan teman-teman bayangkan singanya singa-singa kecil, singa-singa imut gitu ya, yang ketemu Daniel dia lompat minta dipeluk. Enggak. Singa-singa gahar, singa-singa lapar. Kita tunggu sepanjang malam kata raja. Kita lihat besok. Dan ternyata saudara tahu, di dalam gua singa ini terbukti kebenaran janji firman Allah dalam diri Daniel sungguh luar biasa. Jadi jangan ingkari kebenaran. Hidupi dan hidup di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu sudah jelas. Firman Tuhan yang saudara dan saya terima. Yang tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Penting. Grow. R. Real spirit of excellence. Mempunyai roh yang luar biasa untuk memberi yang terbaik. Di dalam diri saudara dan saya ada materai darah anak domba Allah. Dan Yesus janji segala sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi jangan pernah pandang enteng hidup saudara. Jangan pernah pandang enteng apa yang sedang saudara jalani hari-hari ini. Karena apa? Dalam dirimu, dalam diriku ada roh yang luar biasa. The spirit of excellence. Ya, roh yang luar biasa yang sanggup melakukan perkara-perkara yang saudara dan saya mungkin berpikir gua nggak bisa. Jangan pernah berpikir saudara itu limited dalam segala kemampuanmu. Karena di dalam dirimu, dalam diriku ada roh yang luar biasa. Roh yang mampu untuk membuat hidupmu bukan lagi menjadi ekor, tapi yang mampu membuat hidupmu menjadi kepala. Asal kita mau dibentuk, kita mau diproses. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus berkata apa? Di dalam diri kita, di dalam dirimu, dalam diriku, bukan roh ketakutan. Artinya apa? Roh keberanian, saudara. Roh yang berani untuk apa? Untuk melakukan kasih, ketertiban yang membangkitkan kekuatan. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani. Karena di dalam diri kita semua ada extraordinary spirit. Ada roh yang melebihi kapasitas dunia ini sekalipun. Saudara dan saya dimampukan sebenarnya untuk menjadi yang terbaik. Untuk hidup dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Ini tema minggu keempat. Nanti biar saudari Feni akan membahas glory to glory. Tetapi sesungguhnya ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dibentuk, kalau kita mau diproses, penting sekali. Ya, dan yang terakhir bicara yielding rights, berkorban untuk orang lain, melayani orang lain.
Dan contoh terjelas, contoh yang paling tepat nggak lain, ya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kedahsyatan cintanya. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Dia melayani dengan belas kasihan. Dia melayani dengan rahmat belas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia mau menolong, dia mau mensupport, dia mau melengkapi orang lain yang memerlukan pertolongan. Demikian juga kita, dengan segala kelimpahan karunia, talenta, potensi, kekayaan materi mungkin. Mari kita bagikan itu kepada orang lain. Saling support satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Karena kita semua ini rekan seperjalanan. Jangan cuma berpikir saya aja yang sukses, yang lain nggak bisa dong. Kita semua sebagai anak-anak Allah harus saling bergandengan tangan, berjuang bersama, saling melengkapi, saling support, saling tolong, saling jaga, saling memberkati satu sama lain. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan kita jangan jadi pribadi yang egois. Kenapa sih? Dalam pelayanan kita saling mendoakan satu sama lain. Karena inilah prosesnya sahabat-sahabat Gloria. Glory itu bukan hasil akhir, tapi glory adalah mentalitas yang dihasilkan dari sebuah perjalanan bersama dengan Kristus. Makanya fight, kita harus berjuang. Apalagi tantangan-tantangan kehidupan hari-hari ini nggak mudah, nggak gampang. Dengan masa pandemi, walaupun kita tahu sini udah level 1 gitu ya, Jakarta udah macet lagi. Tapi bukan berarti kita kehilangan semangat untuk bekerja. Kemarin waktu masa-masa PPKM, aduh pengen ya masuk kerja lagi, work from home 1,5 tahun, gua stres. And then sekarang dikasih kesempatan PPKM level 1, balik ke kantor, aduh gua stres kembali ke kantor, pengen lagi WFH. Maunya apa sih? Maunya apa? Come on, ini waktunya Tuhan, ini penggenapan janji Tuhan. The glory of God, Shekinah glory, awan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemes. Justru kita harus kuat. Kita harus fight, memperjuangkan glory ini. Saya sangat suka cerita Raja Daud, sahabat-sahabat kerajaan Tuhan. Saya sangat suka cerita Raja Daud. Di luar dia seorang penyembah yang luar biasa dengan permainan musiknya, dengan hati seorang penyembahnya. Tapi Daud itu orang yang menurut saya, dia memperjuangkan kemuliaannya. Orang-orang pikir, wah dia menang lawan Goliat. Saudara, Tuhan mempersiapkan dia untuk memenang lawan Goliat. Dia dilatih sama Tuhan. Ya, dia dilatih sama Tuhan. Mungkin sudah mulai berpikir, latihannya gimana gitu ya. Saudara, kalau saudara baca kitab suci saudara, Daud dipersiapkan Tuhan untuk melawan Goliat lewat pergumulan perjuangan hidup sehari-harinya sebagai seorang gembala. Sebelum jadi raja dia seorang gembala. Dan saudara tahu apa yang Daud perjuangkan. Dia lawan musuh-musuh yang siap untuk menerkam kawanan dombanya. Mungkin bicara soal singa, mungkin bicara soal beruang. Dia fight. Jadi mentalitas Daud itu sudah dibentuk. Nah ini gloriousness. Kemuliaan itu dibentuk, bukan bam. Tapi gloriousness itu bicara soal sebuah proses. Makanya Daud berani ngadepin Goliat yang tingginya 3,8 meter itu, 6 hasta tingginya. Karena dia sudah ditempa sebelumnya. Betul ada rasa takut, betul ada rasa khawatir. Tapi dia sudah dibentuk, dia sudah melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan janji Tuhan. Di awal tadi sudah katakan, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti digenapi. Dan Daud sudah tahu, someday he become a king. Dan untuk become a king, ada satu tantangan yang harus dia hancurkan, ya Goliat. Makanya dia bilang, saya datang kepadamu di dalam nama Allah semesta alam. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini, aku datang kepadamu hai masalah. Dengan nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Shout kepada masalah kita. Jangan pernah bersungut-sungut dengan bilang, aduh aku punya masalah yang besar. Tetapi kepada masalahmu bersoraklah dan datang kepada masalah dengan bilang, hai masalah, aku punya hal yang besar. Dan kita tahu dengan roh Allah yang ada dalam diri kita, kita dibentuk, diproses dan
dimampukan untuk menang dari masalah-masalah hidup kita. Artinya apa? Masalahnya pasti ada, tantangannya pasti ada, prosesnya pasti ada. Tetapi satu Tuhan janjikan, aku menyertai engkau. So fight for your glory. Fight for your family. Bukan berantem antar sesama keluarga. No. Fight untuk kesejahteraan keluargamu. Fight untuk pekerjaanmu. Fight untuk pelayananmu. Fight untuk rumah tanggamu. Hadirkan Tuhan di sana. Berproseslah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kemuliaan kasih karunia Tuhan mengiringi langkah iman kita. Kemuliaan kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita. Kemuliaan kasih karunia Tuhan built in di dalam diri kita. Bagian kita apa? Tinggal mengupayakannya. Tinggal mengusahakannya. Dan waktu kita mengusahakannya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan tinggal tunggu waktu. Bagaimana janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. So malam hari ini sahabat-sahabat terkasih Tuhan, kita yang mau berperang, kita yang mau hidup di dalam kemuliaan, kemurahan kasih setia Tuhan. Saya mengajak kita malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk menghadirkan sang pokok anggur yang benar itu. Firman Tuhan katakan apa? Waktu kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Itulah kemuliaan, itulah kemurahan, itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tinggal bersuka cita, tetap selalu berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Maka kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Mari sahabat-sahabat Gloria, kita teduhkan hati kita tenangkan hati kita mau minta rahmat kehadiran Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan yang penuh kasih karunia itu memenuhi hati kita, melingkupi hidup kita, menjamah hidup kita, mengubahkan hidup kita, dan memperbaharui seluruh keberadaan diri kita. Saya akan mengajak kita semua menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu, angkat tanganmu, muliakanlah Dia, sebab kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Mari saya undang Bro Alvin untuk kita menyembah Tuhan bersama. Mari arahkan hati sahabat-sahabat Gloria dalam hadirat Tuhan. Malam hari Tuhan sudah menyapa kita bahwa kita tahu kita harus memperjuangkan kemuliaan. Ya sudah, ayo jalani. Karena Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku selalu ada buat engkau. Itu saja yang kita pegang sahabat-sahabat Gloria. Jangan lihat masalah-masalah kita, tetapi lihatlah betapa kebesaran Tuhan lebih besar dibanding kebesaran masalah-masalah hidup kita. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada, tetapi Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Angkat tangan kami karena kami tahu waktu tangan kami terangkat Engkau turun tangan. Kami tahu waktu tangan kami terangkat Tuhan campur tangan. Kami angkat tangan kami dalam hadirat-Mu. Kami buka diri kami di tengah proses yang sedang kami jalani. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dengan tangan yang terangkat kami nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu haleluya.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang kami nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, ini arama-lama sandiara-lala. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. You are worthy of our praises, God. Yesus Allah kami, Roh Kudus penolong penghibur kami, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam keagungan-Mu kami percaya Engkau sedang memandang setiap tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Kami yang tidak mampu dan tidak sanggup tanpa Engkau, Tuhan. Kami percayakan hati kami, hidup kami, proses ini ke dalam kerahiman. Ajar kami untuk terus berfokus kepada-Mu, melibatkan Engkau dalam segala perkara, setia di dalam proses, taat kepada Tuhan, dan mau jadi pribadi yang terus berbagi, jadi pribadi yang terus mengasihi, karena kami sudah dirahmati lewat karya pengampunan, lewat karya penebusan di dalam kasih karunia. Ajar kami Tuhan untuk tidak kehilangan fokus kami. Kami gak mau lagi leha-leha, kami gak mau lagi santai-santai, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau berjuang, memperjuangkan kemuliaan itu dalam kehidupan kami, memperjuangkan kemuliaan itu dalam keluarga kami, memperjuangkan kemuliaan itu dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Bapak, kami percaya urapan-Mu saat ini hadir mengurapi tangan-tangan kami yang terangkat. Karena kami rindu Tuhan, kami dimampukan oleh kuat kuasa-Mu, bukan dengan gagah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Dan ini komitmen kami yang mengangkat tangan kami malam hari ini di hadapan. Yes Lord, we will fight for our gloriousness in our life. Kami mau berjuang, kami mau memperjuangkan, kami mau berusaha semaksimal mungkin. Biar kemuliaan kemurahan itu hadir dalam kehidupan kami. Biar kami dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Sehingga keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis kami, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan kami berjuang di dalam dan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan berdoa untuk sahabat-sahabat Gloria yang malam hari ini hadir. Apabila mereka hadir dalam keadaan sakit, biarlah kuasa Roh, kuasa nama Yesus memulihkan dan menyembuhkan sahabat-sahabat Gloria yang sakit secara fisik. Apapun sakit penyakit sahabat-sahabat Gloria, malam hari ini kuasa nama Yesus, oleh karena bilur-bilurnya yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang letih, lesu dan berbeban berat, yang mulai lemah, lutut mulai bergoyang dalam menjalani hidup dan mulai mau menyerah, kami bersepakat meminta rahmat kuasa Roh Kudus, sumber kasih anugerah damai sejahtera, kekuatan yang melimpah daripada Tuhan, memberkati karya, pelayanan keluarga rumah tangga, pekerjaan yang dihidupi oleh sahabat-sahabat Gloria. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang kemuliaannya mengalir dalam setiap hidup kami yang adalah bait kudus-Mu. Kembali kami mengangkat kedua tangan kami mohon hadirat Tuhan memberkati kami. Hadirat-Mu memenuhi Hadirat-Mu memenuhiku.
Kita tetap hening, kita mau berdoa syafaat bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan segala permohonan doa kami. Kami berdoa untuk keluarga dari Pak Paulus Harjono, untuk Mama Maria Halimah, Johannes Hendra, dan Matius Kartono yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk Om dari Ibu Francisca Namul, yaitu Pak Hubertus Ubur yang sedang menderita penyakit prostat. Kami juga berdoa untuk Ibu Agustina Damayanti yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan pasca operasi. Tuhan, kami mohon kesembuhan dan pemulihan baik jasmani dan rohani. Kami percaya dengan kuasa-Mu Kau angkat segala penyakit, sehingga mereka boleh lepas dari segala derita dan penyakit. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Silvi yang sedang mengandung. Kami mohon Tuhan jaga dan lindungi Ibu Silvi serta janin, berikan mereka kesehatan. Tuhan sertai proses pertumbuhan janin, agar janin dapat tumbuh dengan baik dan sehat sampai nanti lahir ke dunia pada Januari 2022 nanti. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk suami Ibu Serafina, Pak Kundradus Kleden. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mendampingi beliau sehari-hari di dalam kesibukan dengan pekerjaannya. Kiranya Tuhan sentuh, Tuhan buka hatinya sehingga melalui pekerjaan dan kesibukannya beliau dapat menemukan kasih-Mu, selalu dilimpahi rasa syukur dan semakin dekat dengan Engkau. Kami juga mohon berikan kesabaran dan kekuatan untuk Ibu Serafina dalam usahanya membawa suami untuk lebih dekat dengan-Mu. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari Ibu Mariati, Eka, Ian, dan Adri yang sedang mengalami kuasa gelap. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk mereka. Tuhan, lepaskan dari kuasa jahat. Tuhan juga berikan kekuatan untuk dapat melawan segala kuasa jahat yang mempengaruhi tubuh dan hidupnya. Kami juga membawa Ibu Grace Winata. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kelepasan boleh terjadi di antara mereka. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon ketenangan untuk jiwa Suster Mari Winfrida. Tuhan, berikanlah istirahat kekal, berikanlah Suster Mary tempat terbaik bersama para kudus-Mu di surga. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk kami semua yang ada di sini, kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami dalam setiap aktivitas, pekerjaan, studi kami. Berikanlah kami kesehatan dan rezeki, semoga kami selalu senantiasa dalam perlindungan kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah wujud-wujud doa kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau sendengkan telinga-Mu dan Engkau sudah mengabulkan segala permohonan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan menjadi berkat buat kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah
berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari kita sekarang mau mendengarkan pengumuman, silakan. Ya, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Mohon sedikit kesabaran untuk sedikit pengumuman malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih malam hari ini boleh bergabung bersama di PDKK Gloria. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bro George Anselo Ganda untuk firman-Nya malam hari ini, untuk Sis Like dan Bro Alvin yang boleh menjadi tim pujian, untuk teman-teman juga yang boleh melayani di belakang layar, terima kasih banyak, Tuhan selalu memberkati. Untuk bulan November ini, seperti biasa, Gloria ada tema besar. Bulan November, tema PDKK Gloria adalah Gloriousness. Kita sudah memasuki di minggu kedua, yang hari ini tanggal 11 November. Masih ada 2 kali lagi di bulan November, yaitu 18 dan 25 November. Di minggu depan, tanggal 18 November, adalah Hari Kristus Raja Semesta Alam. Kita akan mengadakan full praise and worship. Waktu yang sama jam 7 malam, room dibuka jam 6.30. Akan ada kesaksian dari Saudari Erika dari CFM Surabaya. Kalau yang ingin tahu apa sharingnya, apa kesaksiannya, silakan join minggu depan, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ini ada pengumuman tambahan yang spesial juga di acara bulan November. Kalau yang sudah pernah ikut, Gloria pernah mengadakan acara yang namanya Glowing, Gloria Worship in the Morning. Jadi bersama-sama kita puji-pujian pagi hari jam 5 pagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya kita buat tanggal 21 November, hari Minggu 21 November 2021, akan ada Glowing jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Catat ya, bukan jam 5 sore, tapi jam 5 pagi. Firman akan dibawakan oleh Ibu Jane Hanjaya dari komunitas HSM Surabaya, pelayanan doa dengan Bapak Vincent sebagai koordinator BPK Jakarta. Praise and worship nanti kita akan dilayani oleh Saudari Ivana Hanjaya, yaitu anak dari Tante Jane Hanjaya dari komunitas HSM Surabaya. Jadi kalau ada yang tanya, ada yang datang nggak sih pagi-pagi, mungkin sebagai sharing aja, ini adalah Glowing Gloria yang diadakan untuk ketiga kalinya. Yang sebelumnya itu pesertanya sekitar 100 orang pagi-pagi loh, jam 5 pagi. Jadi kita tunggu tanggal 21 November jam 5 pagi. Oke, nah seperti biasa kami juga menerima wujud-wujud doa. Kalau tadi ada mungkin sempat memperhatikan ya, sempat ikut ada doa syafaat yang didoakan di PD. Jadi kami menerima intensi-intensi doa yang akan didoakan pada saat PD. Nomor kontak tertera di layar dengan Saudari Like. Maksimal diterima setiap hari Kamis jam 6 sore, akan kita doakan bersama-sama di PD.
Selain itu, akan ada pelayanan doa pribadi setelah persekutuan doa selesai. Jadi kalau ada yang mau didoakan setelah PD, harap tunggu di Zoom ini, di layar ini nanti akan ada tim doa yang memindahkan dan akan ada yang mendoakan juga dari tim doa Gloria. Kemudian ada sosial media, kita punya sosial media di PDPKK Gloria, silakan di follow, akan kami follow back. Ada beberapa pengumuman-pengumuman, acara-acara aktivitas-aktivitas dari PD, dan juga mungkin yang ketinggalan PD setiap hari Kamis bisa cek juga di YouTube, silakan bisa di like, di subscribe. Terima kasih banyak untuk kehadiran semua malam hari ini, kita tunggu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Angel buat pengumumannya. Sahabat-sahabat Gloria, mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu dengan tiada henti-hentinya, karena cintamu, karena kasihmu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami telah Kau segarkan kembali melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tumbuh subur dan tumbuh hidup di dalam setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah setiap perjalanan hidup kami boleh bersama dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk sahabat kami Selo Tuhan. Kiranya Kau terus berkati dia, Kau berkati dia dengan berkat-berkat-Mu, Kau berkati keluarganya ya Tuhan, terlebih Kau berkati pelayanannya. Biarlah semakin hari Kau pakai Selo lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya berkatilah kami semuanya. Biarlah kami dapat bertemu kembali Kamis yang akan datang. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan sungguh ajaib. Bagiku ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan
katakan ajaiblah Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join pada malam hari ini. Setelah ini bisa di-unmute dan dibuka videonya, kita akan berfellowship. Dan bagi yang ingin doakan, mohon stay di room, nanti akan dipindahkan ke room doa oleh tim host. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Thank you. Terima kasih semua. Datang lagi ya minggu depan. Terima Tuhan kasih memberkati. Angel, Selo, Cimika, Cici, semuanya. thank you. Angel, Sampai ketemu minggu depan, Cici. Ya. See Terima you. kasih, Cedi. Sama-sama. sehat-sehat ya. Ya, see you. Ya, bye-bye. Bye-bye. Sehat semuanya. Bye-bye. Bye.